Aduh bang, pusing nih bab pendidikan, serasa berbelit-belit. Awalnya memang seperti itu sih sebelum paham alurnya. Tapi ketika kalian sudah paham, bab ini tidak serumit yang dipikirkan kok. Halo Sobat BPS, Sobat Sensus, Mitra Statistik. Kembali lagi bersama saya, Bang Mistik, abang-abang Mitra Statistik. Di video kali ini saya akan coba membagikan tips and trick cara cepat mengisi bab pendidikan. Ini ditanyakan untuk usia 5 tahun ke atas. Jadi untuk anggota keluarga dengan usia 5 tahun ke atas pasti mendapatkan pertanyaan ini. Pertanyaan 412 partisipasi sekolah. Kalian jangan pakai bahasa dokumen atau terlalu textbook. Misal, Ibu partisipasi sekolah atau Bapak partisipasi sekolah. Nah, kebanyakan responden akan kebingungan arah pertanyaannya kemana. Dan itu malah akan menghambat waktu kita berwawancara. Kalian rubah pertanyaannya jadi seperti ini. Ibu masih sekolah? Nanti responden kemungkinan jawabannya ada 3. 1. Iya masih. 2. Sudah nggak sekolah? 3. Kalau ibu tidak pernah sekolah. Dan kalau jawabannya yang itu, yang ketiga, berarti kodenya 1. Dan tugas kalian beres. Karena kalau kodenya 1, kalian gak usah mengisi pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan 413, 414, dan 415. Kalian langsung ke pertanyaan 416. Kalau dia jawabannya masih sekolah, kalian lewati dulu pertanyaan 413. Langsung saja ke pertanyaan 414. Kelas berapa? Karena biasanya responden akan menyebutkan kelas beserta jenjang pendidikannya. Misal, kelas berapa anaknya Bu? Kelas 3 SMP atau kelas 2 SMA. Nah, responden menjawab kelas dengan jenjangnya. Dengan begitu, kalian bisa mendapatkan 2 jawaban sekaligus dan sudah menghemat waktu dengan tidak menanyakan pertanyaan 413. Dan sebenarnya, kalian juga sudah bisa memprediksi pertanyaan 415 atau ijazah terakhir yang dimiliki responden tersebut. Kalau responden tersebut menjawab kelas 2 SMP, berarti kemungkinan dia punya ijazah SD atau MI. Kalau responden menjawab kelas 3 SMA, berarti kemungkinan dia punya ijazah SMP atau MTS. Tinggal kalian pastikan saja ijazahnya ijazah apa gitu. Dan wawancara kalian selesai di bab pendidikan. Itu sudah saya praktekkan di lapangan dan tidak sampai 1 menit loh untuk setiap anggota keluarganya. Jadi lumayan menghemat waktu lah kalau menurut saya seperti itu. Oh iya, mengingatkan lagi, kalau ijazah PAUD TK tidak dihitung pernah bersekolah ya. Bahkan kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 juga untuk pertanyaan 415 gak usah diisi karena responden belum punya ijazah kalau seperti itu. Karena yang dihitungnya dari mulai ijazah SD. Dan kalau dia belum punya ijazah SD, maka kodenya 23 atau tidak punya ijazah SD. Nah, poin penting yang harus diingat juga untuk pertanyaan 414, kalau dia lulus kodenya 8, mau apapun jenjangnya. Mau SD, SMP, SMA, kuliah, kalau dia sudah lulus kodenya 8. Oke, diingat ya. Nah, dan bagaimana untuk kuliah? Sebenarnya ini agak tricky sih, karena tingkatan kuliah itu dihitungnya berdasarkan SKS. Ini nih tabelnya. Jadi 0 sampai 30 SKS itu tingkat 1. 31 sampai 60 SKS itu tingkat 2. 61 sampai 90 SKS itu tingkat 3. 91 sampai 120 SKS itu masuknya tingkat 4. Dan yang terakhir lebih atau sama dengan dari 121 SKS itu masuknya ke tingkat 5. Ini harus dijawab langsung sama orangnya atau anak yang sedang kuliahnya, karena kebanyakan orang tua juga nggak tahu gitu anaknya udah berapa SKS nih, berarti di kampusnya nggak tahu. Jadi harus dijawab langsung sama orangnya atau anak yang sedang kuliah tersebut.
Mungkin nanti saya akan membuatkan video khusus tentang tingkatan kuliah ini karena ini bahasanya agak sedikit panjang seperti itu. Oke. Jadi, mudah-mudahan tips ini bisa membantu teman-teman yang sedang melakukan pendataan di lapangan. Karena yang saya rasakan ini memang efektif sih, lebih singkat aja gitu waktunya, lebih cepet. Kalau kita sudah paham dan pakai trik ini. Ya bukan cuma pertanyaan ini sih, semua pertanyaan juga harus dipahami supaya maksud dan tujuannya sampai ke responden. Mulai dari penggalan kata, intonasi, itu juga harus diperhatikan. Lebih dari 500 pertanyaan loh, coba bayangkan kalau kita nggak pakai intonasi yang benar. Misal nanyanya kayak Google gitu kan, apakah lapangan usaha dari usaha utama tersebut? Udah bisa dibayangin kan mood responden kayak apa kalau misalkan kita nanyanya kayak gitu. Udahlah gitu aja ya. Apabila dari teman-teman ada pertanyaan atau ada masalah yang ditemui di lapangan, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Mari kita sama-sama diskusi di sana, mari kita pecahkan bareng-bareng. Oke, cukup sekian, see you next time in the next video.